Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan secara virtual mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi tentang ayat-ayat yang membahas dan menjelaskan tentang cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Di dalam ayat tersebut menjelaskan peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam menjalankan kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun agama. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa adanya manusia yang berpenampilan baik, namun menyimpan fitnah, permusuhan, serta niat yang busuk dalam hatinya. Dan ingatlah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian tersesat di tengah gurun pasir yang membingungkan dan mengalami dahaga yang hebat. Musa alaihissalam memanjatkan doa dan memohon kepada Rabb-Nya agar berkenan memberi kalian minuman. Maka kami perintahkan agar dia memukul batu itu dengan tongkatnya, dan air pun mengalir deras. Dan kami berfirman kepada mereka, makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Selanjutnya adalah hadis yang membahas tentang menjaga lingkungan di sekitar kita, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kamu kencing di air yang tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah kita sebagai umat manusia, baik sadar ataupun tidak sadar, tidak boleh sembarangan untuk mencemari lingkungan, baik itu yang sikap yang kita anggap adalah hal yang sepele, namun sebenarnya tidak, dan dapat membawa mudarat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, pembahasan dari surah As-Sad ayat 27-28 ini adalah ayat ini memberikan gambaran tentang sikap kafir Quraisy yang keras kepala dan buta hati. Bagi kita, ayat ini mengungkapkan beberapa hal penting. Allah mengungkapkan tanda-tanda kebesarannya yang terbesar di alam semesta. Tanda kekuasaannya biasa disebut ayat kauniyah. Salah satu ayat kauniyah yang sering disebut adalah langit. Allah menyebut langit dengan bentuk kata yang berbeda-beda. Misalnya, bila langit tidak dikaitkan dengan hujan, bentuknya selalu jamak muannats salim, yakni as-samawati. Bila langit berkaitan dengan air hujan, bentuknya mufrad atau tunggal, yakni as-sama'un. Tentang langit, Al-Quran banyak mengulas dengan cara yang beragam. Satu dan lainnya saling melengkapi. Di sini orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, tapi sesungguhnya tangan mereka lah yang terbelenggu, dan sesungguhnya tangan Allah itu terbuka. Di sini Allah menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka, menyalakan api peperangan, tapi Allah memadamkan, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah Allah mengabarkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, Allah kemudian melanjutkannya dengan menyebutkan tanda yang dapat menunjukkan hakikat mereka. Allah menjelaskan bahwa jika mereka dilarang berbuat kerusakan yang besar, mereka menyangkal dan mengklaim telah melakukan perbaikan yang besar dengan firman-Nya, wa iza qila lahum. Allah menggunakan kalimat dalam bentuk negasi untuk menunjukkan bahwa mereka menyangkal semua orang yang menasihati mereka, siapapun itu. Apabila orang yang munafik tersebut dilarang melakukan kerusakan di bumi, semisal melakukan perbaikan kemaksiatan, maka mereka menyombongkan diri dan enggan meninggalkan kemaksiatannya. Kemudian mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan.